Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membahas masalah rem CBS karena banyak kemarin yang nanyain rem CBS itu sebenarnya sistemnya seperti apa ya. Rem CBS itu sistemnya itu kombi brake system. Jadi kita tarik satu tuas, dua yang berfungsi. Nah, gitu ya. Jadi sistemnya kurang lebih seperti itu. Cuman kalau kita tarik depan, belakang nggak berfungsi. Tapi kalau kita tarik yang belakang, depan ikut berfungsi. Nah, menurut saya sendiri sebagai mekanik ini fitur yang menurut saya itu nggak guna, justru malah berbahaya ya, terutama yang tinggal di pegunungan. Tapi kenapa produk CBS ini kok sampai sekarang masih diproduksi, bahkan menjadi fitur andalan Honda? Nah, tak jelasin kenapa saya bilang rem ini nggak guna. Gini ya, bukannya nggak guna, cuman konsumen itu menurut saya dirugikan dengan kata-kata marketing kombi brake system. Ini menurut saya ya, sekali lagi ini pandangan saya, dan saya sering sekali nyervis kayak gini, sering sekali mendapat kasus-kasus yang seperti ini. Contohnya, kerugian yang pertama ketika kita tarik rem belakang ya. Ini kalau kita tarik rem belakang, ini kan di rem belakang itu bercabang dua, yang satu ke tromol belakang, yang satu narik tuas ini. Tuas ini ya, ini enggak ketarik karena ini ada potongannya di sini, ada potongannya. Nah, jadi ketika ditarik ini, ditarik rem belakang, yang sini ikut gerak, ikut narik, lihat dah. Nah, itu ikut narik. Nah, jadi karena kita tarik satu, dua-duanya ikut narik, jadi ketika kita tarik rem gini, yang berkurang kampasnya itu dua-dua, kampas belakang berkurang, kampas depan juga berkurang, ya kan? Jadi kalau kita tarik sini, kampas belakang kan berkurang, depan ikut berkurang. Beda kalau terpisah, kayak motor pada umumnya yang non CBS ya, kita tarik belakang ya belakang yang berkurang, kita tarik depan ya depan yang berkurang. Kalau depan nggak digunain ya kampasnya utuh, kalau belakang yang nggak digunain ya belakang yang utuh, kan seperti itu. Kalau kayak gini kita ngeremnya sini ya depan belakang tetap berkurang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kerugian dalam segi safety. Ini pandangan saya karena saya sering mengalami kasus motor yang kayak Mas habis nyungsep, Mas habis jatuh, Mas, dan lain-lain. Karena apa? Banyak kasus itu gini, rem CBS itu banyak kasus yang kampas belakangnya itu habis, depannya masih ada. Ini contohnya ini, sampai dalam. Jadi ini menandakan kalau kampas belakang itu habis, tapi kampas depan masih, ya kan? Nah, jadi ketika ini direm, motor kurang pakem, tariklah makin dalam, ya kan, supaya pengeremannya maksimal. Padahal yang berhenti itu bukan roda belakang, ya, yang dipaksa berhenti itu justru roda depan. Dan ketika motor melaju kenceng, ditariklah rem sini. Nah, pikirnya orangnya itu nariknya rem belakang, padahal yang rem depan yang gerak ini. Nah, kenapa saya bilang yang rem depan? Karena kampas belakang itu habis. Nah, justru kampas depan masih ada. Jadi tarik kenceng, pas lari kenceng motor tarik det gini, sama aja kita ngerem depan secara mendadak. Akhirnya apa? Motor guling-guling, jatuh. Ini bukan kita cerita dongeng, tapi saya mendapatkan kasus banyak. Kemarin beberapa hari yang lalu Scoopy juga orangnya habis jatuh. Dia merasa dia jalanan lurus, jalan secara baik-baik aja, dan dia tarik rem secara normal, kok tiba-tiba jatuh terguling. Itu yang pakai perempuan. Pas suruh ngecek saya, ternyata jadi kampas rem belakangnya itu udah dalam. Jadi dia makin tarik, justru rem depan yang makin pakem, gitu loh. Jadi harusnya depan dan belakang itu seimbang setelannya, harusnya. Tapi namanya orang digunakan kan kita nggak tahu ya, cepat duluan mana kita nggak tahu, ya kan. Jadi ditariklah rem belakang. Ternyata ketika saya coba tarik gini, tarik dikit gini, rem depan itu udah nutup banyak. Tapi di bagian ini ya, paha ini cuman geraknya sedikit. Jadi ketika kita coba tarik gini, ini tuh masih muter. Nah, contohnya ini masih muter. Ini udah saya tarik, ini udah kenceng. Di belakang ini masih muter, tapi di depan ini udah berhenti, udah ngancing. Jadi sama aja,
kita tarik rem yang belakang tapi yang berhenti rem depan. Nah, itu yang bahaya menurut saya. Dan kasus seperti ini tuh banyak sekali terjadi. Saya sering sekali dapat, bahkan banyak aduan dari konsumen-konsumen atau subscriber saya mengenai kasus jatuh kayak gini itu banyak sekali. Ya. Terus yang kasus yang sering terjadi juga itu kita ngomongin di jalan datar ya. Jalan pegunungan banyak. Kasusnya sama. Jadi rem tromol belakang itu nggak tahu ya kalau udah mulai tipis. Ya, pokoknya taunya dia itu ketika direm itu motor mau berhenti. Nah, jadi ketika di jalan pegunungan penurunan ya, jalan menurun, direm lah belakang. Cet gini kan. Direm, dikocok-kocok rem. Dia sampai ngimbangi rem depan itu dikit-dikit aja. Takut panas cakram depan. Jadi direm lah belakang gitu. Tanpa disadari yang punya motor kalau kampas belakang itu sebenarnya mulai tipis. Ya, dia mau makan tapi sedikit, paling 20-30%-an. Nah, nggak tahu kalau selama dia penurunan itu yang ngerem ternyata itu depan. Kan yang ditarik sini, tapi yang ngerem depan karena di sana gerak ya kan. Nah, ditarik sini ternyata nggak tahu dia kalau si ini tuh panas. Sedangkan rem belakang kampasnya mulai habis. Akhirnya apa yang terjadi? Ngeblong. Set, ngeblong. Mungkin teman-teman banyak lihat video-video motor yang ngeblong remnya. Ya kurang lebih kayak gitu kasusnya. Paling banyak kayak gitu. Dia nggak sadar kalau dia itu menggunakan rem depan. Pikirnya itu pakem. Loh, aku ngerem aku loh mas, sumpah ngerem belakang terus. Rem depan lo nggak tak rem, masa rem depan ngeblong, masa rem depan panas. Dia nggak tahu kalau ini ditarik, di sini juga narik. Ini yang sering terjadi kasusnya seperti ini. Nah, solusinya kalau aku sendiri ya sebagai montir amatiran, ya kalau aku punya yang CBS kayak gini, tak cabut sini. Jadi tak nonaktifkan. Ya, ini cabut atau ini dikendorin pol, ya. Jadi ketika kita ngerem belakang, ya belakang yang berfungsi, ketika kita rem depan ya, yang depan yang berfungsi kayak pada umumnya. Jadi di situ ada efisiensinya lah. Jadi kalau kita mau rem belakang ya, yang hobi ngerem belakang ya, kampas belakang yang berkurang, kampas depan utuh ya kan. Kalau yang hobi rem depan ya di rem depan aja, kampas belakang tetap utuh kan kayak gitu. Nah, kalau kayak ini kita ngeremnya belakang, yang depan ikut habis. Bahkan yang bahaya lagi ikut ngeblong. Inilah sistem CBS yang menurut saya itu gagal, tapi sampai sekarang masih diproduksi. Tapi ya inilah hebatnya Honda. Kita nggak bisa nyalakan, nanti dibilang loh itu kan kalau pengen kan bisa dinonaktifkan. Iya memang bisa dinonaktifkan, cuman buat beberapa orang yang nggak tahu itu sangat bahaya. Kemarin aku nggak cuman sekali 2 kali dapat motor Scoopy, motor Beat yang orangnya itu tiba-tiba jatuh ya kan, padahal ya jalan lurus-lurus nggak ada belok-belokan, tiba-tiba jatuh ya kayak gitu kasusnya. Dia kenceng ngerem padahal yang berhenti itu depan ya, kayak ini kasusnya. Kita rem dalam, udah dalam, ternyata yang belakang ini masih gerak, masih muter ya. Kalau kita tarik gini yang depan, jadi ini sangat bahaya. Apalagi jalan bebatuan, jalan tanah itu mudah sekali tergelincir kalau kita menggunakan rem depan, apalagi diimbangi dengan bannya yang udah gundul, itu sangat berbahaya. Makanya nggak sedikit kasus Honda itu yang gundulnya samping ya kan. Ada yang bilang itu karena piringannya di sini, karena enggak kayak gitu. Itu rata-rata yang gundulnya samping ataupun kadang gundul gini ya, merucut itu efek dari CBS. Gitu aja ya pembahasan mengenai CBS. CBS itu menggabungkan antara rem depan dan rem belakang menjadi satu. Jadi kalau kita tarik belakang, kedua-duanya itu berfungsi. Ya secara logika ya bermanfaat lah ya. Jadi lebih pakem gitu ya, kayak mobil lah. Kita rem satu, yang ngerem kedua roda itu berhenti. Itu secara logika seperti itu. Tapi kalau Anda tahu, antara rem mobil dengan rem motor itu berbeda. Bedanya secara keseimbangan. Kalau kita rem mobil, kita injak satu pedal tek gitu ya, keempat roda itu akan berhenti. Kalaupun ada salah satu yang aus ya, misal rem depan atau rem belakang atau samping yang aus,
karena dia rodanya 4, paling yang terasa di kemudi supirnya itu pas dia rem itu kayak agak goyang-goyang gini-gini, ya kan? Itu kalau di mobil. Tapi kalau di motor, ketika nggak imbang antara depan dan belakang, yang terjadi bukan gini-gini, tapi langsung muter bolak-balik kayak gitu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.